Hasil pertandingan Denmark versus Austria. Denmark menundukkan Austria dalam duel matchday 4 grup 1 UEFA Nations League A 2022-2023 pada Selasa dini hari. Bermain di Parken Stadium, Denmark memetik kemenangan dengan skor 2-0. Pertandingan diprediksi berjalan seimbang antara dua tim sama kuat, tapi Austria tampil sedikit di bawah standar untuk pertandingan ini. Denmark dominan di babak pertama dan layak untuk menang. Kali ini dua gol Denmark datang dari aksi Jonas Wind dan juga Andreas Olsen. Austria terus mencoba mengejar tapi akhirnya tidak bisa mencetak gol balasan. Hasil ini menguatkan posisi Denmark di puncak klasemen sementara grup 1 UEFA Nations League A 2022-2023. Lalu di laga selanjutnya ada Prancis versus Kroasia. Kroasia menumbangkan Prancis dalam duel sengit matchday 4 grup 1 UEFA Nations League A 2022-2023 pada Selasa dini hari. Kali ini Kroasia cukup menang tipis dengan skor 1-0. Sesuai prediksi, pertandingan berlangsung alot antara dua tim top. Duel di Stade de France berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Namun hanya Prancis yang kurang memaksimalkan peluang. Gol sematawayang dari Kroasia di laga ini datang dari eksekusi penalti Luka Modric di awal laga. Prancis pun terus mencoba menggempur setelahnya tetapi tidak bisa memecahkan kebuntuan. Kemenangan ini memperkukuh posisi Kroasia sebagai runner-up sementara klasemen grup 1 UEFA Nations League A. Erling Haaland tiba, Manchester City umumkan kedatangannya pakai jersey baru. Manchester City akhirnya mengumumkan kedatangan Erling Haaland setelah merampungkan transfernya senilai 51 juta pound sterling dari Borussia Dortmund. Juara Liga Premier Inggris itu mengonfirmasi pembelian salah satu striker paling produktif di dunia setelah pada bulan Mei lalu. Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munchen termasuk di antara sejumlah klub top Eropa yang tertarik untuk mengontrak pemain berusia 21 tahun itu. Pemain internasional Norwegia telah melakukan wawancara pertamanya sejak bergabung dengan klub dan mengatakan ia tidak sabar untuk bekerja dengan bos Pep Guardiola. Kedatangannya diresmikan oleh klub melalui video yang mengenang kembali dirinya duduk di sofa memakai seragam Manchester City 2008-2009 saat masih bocah dan diakhiri dengan Haaland memegang foto masa kecilnya sambil memakai kostum baru di musim 2022-2023. Denzel Dumfries siap gabung ke Manchester United. Manchester United diketahui sedang berburu bek kanan baru. Ini disebabkan mereka ingin menyingkirkan Aaron Wan-Bissaka di musim panas ini. Salah satu pemain yang digosipkan jadi incaran Manchester United adalah Denzel Dumfries. Bek Inter Milan ini ditaksir oleh Erik ten Hag untuk menjadi bagian dari timnya. Menurut laporan tersebut, Dumfries sebenarnya ingin bertahan di Inter Milan. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Inggris. Ia sudah lama mendambakan bergabung dengan klub EPL karena ia menilai Liga Premier League penuh dengan pemain-pemain kelas dunia. Jadi jika Inter memang berencana menjualnya, maka ia tidak keberatan untuk bergabung dengan Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Dumfries sangat terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Sebelum pindah ke Inter Milan, ia beberapa tahun bermain di Liga Belanda. Ia sangat terkesan dengan bagaimana Erik ten Hag menangani Ajax Amsterdam. Itulah mengapa ia tertarik untuk dilatih oleh sang manajer dan ia yakin Erik ten Hag berpotensi menjadikannya pemain yang lebih baik di masa depan. Giorgio Chiellini belum habis, sang legenda Juventus gabung klub MLS. Giorgio Chiellini mengonfirmasi bahwa dirinya pindah ke Los Angeles FC dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Juventus berakhir. Kontraknya untuk bermain di Major League Soccer akan berlangsung selama 18 bulan sesuai dengan laporan dan bakal menghabiskan bagian dari akhir karirnya yang syarat prestasi di Hollywood.
Chiellini menjadi salah satu bintang terbesar di antara mereka yang pernah datang ke Amerika Serikat. Menyusul nama-nama seperti Andrea Pirlo, Wayne Rooney, dan Zlatan Ibrahimovic sebagai mega bintang. Bek tengah itu menggunakan media sosialnya untuk mengonfirmasi transfer ke MLS melalui unggahan video pendek yang menunjukkan ia memakai kemeja polo dan topi LAFC. Chiellini menandai klub MLS itu di unggahannya dengan judul bab berikutnya. Antoine Griezmann melempem, pelatih Prancis Didier Deschamps turut prihatin. Pelatih tim nasional Prancis mengaku bahwa dirinya turut prihatin dengan performa Antoine Griezmann selama masa peminjamannya di Atletico Madrid dari Barcelona musim 2021-2022. Musim lalu, pemain berusia 31 tahun itu hanya mencetak 8 gol dan 7 assist untuk Rossoji Blancos di semua kompetisi. Sementara itu, di UEFA Nations League tahun ini, Griezmann belum mencatatkan 1 gol ataupun assist dalam 3 laga pertama Prancis. Meski begitu, Deschamps tetap percaya pada kemampuan mantan pemain Real Sociedad tersebut. Penyerang tersebut akan kembali membela tim nasional Prancis di UEFA Nations League pada berikutnya. Les Bleus akan berhadapan dengan Kroasia di matchday keempat grup E1 pada Selasa dini hari. Prancis saat ini secara mengejutkan menjadi juru kunci klasemen dengan torehan 2 poin. Gagal di Chelsea, Romelu Lukaku dinilai terlalu lembek untuk Liga Premier Inggris. John Obi Mikel semakin menambah tekanan di pundak Romelu Lukaku yang terpuruk di Chelsea. Ia mengatakan bahwa Liga Premier Inggris terlalu keras dan cepat untuk sang striker. Chelsea memecahkan rekor transfer klub saat membawa Lukaku kembali ke Stamford Bridge dari Inter Milan musim panas lalu senilai 98 juta pound sterling. Setelah sukses memenangkan Scudetto Serie A musim 2020-2021. Lukaku hanya berhasil mencetak 15 gol dalam 44 penampilannya di semua kompetisi untuk The Blues musim lalu, dan ia sejauh ini dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Mikel pun sekarang menganggap pemain Belgia itu lebih cocok dengan gaya sepak bola Italia. Thomas Tuchel tidak selalu memainkan Lukaku sebagai starter di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini depan dengan adanya nama-nama seperti Timo Werner, Christian Pulisic, dan Kai Havertz. Pemain Belgia itu pun pernah mengatakan bahwa skema manajer asal Jerman itu tidak cocok dengan gaya permainannya dalam sebuah wawancara yang mengundang kontroversi dengan media Italia pada Desember lalu, di mana juga ia menyatakan penyesalannya karena meninggalkan Inter Milan. Juventus siap tampung winger Shakhtar Donetsk David Neres. David Neres bisa menjadi rekrutan apik untuk Juventus karena berisiko dan berharga tergolong rendah. Oleh situs transfer market, jebolan Akademi Sao Paulo FC tersebut memang dibanderol 20 juta euro. Namun dijamin Shakhtar Donetsk akan senang bisa melepasnya di seperempat harga. Layaknya Douglas Costa di masa lampau, ia bisa menjadi idola baru La Spezia Signora yang sebelumnya pernah berbaju The Hirniki. Neres sudah membuktikan jika ia punya talenta besar saat masih memperkuat Ajax Amsterdam. Bersama raksasa Belanda tersebut, ia punya 47 gol dan 40 assist hanya dari 179 pertandingan. Ia sukses memenangkan 3 trofi Eredivisie Belanda plus 2 KNVB Beker di Johan Cruyff Arena sekaligus menjadi bagian tim Ajax 2018-2019 yang mampu menembus semifinal Liga Champions. Jika Juventus bisa mendapatkannya di bursa transfer kali ini dan mendorongnya lagi ke jalur yang tepat untuk berkembang, David Neres masih dapat menjadi pemain besar. David Neres masih dapat menjadi pemain besar. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.